Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kisah Nabi Idris. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan pertama Nabi Adam yang diutus menjadi seorang nabi. Jadi pada video sebelumnya saya pernah membahas tentang kisah Nabi Adam, dan Idris ini adalah keturunan dari Nabi Adam yang pertama kali diutus menjadi seorang nabi. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. Jadi ini termasuk mukjizat yang Allah berikan terhadap Nabi Idris. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang dianugerahi oleh Allah bisa membaca dan juga menulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu pengetahuan yang berlimpah kepada Idris. Pengetahuan Nabi Idris sangatlah luas. Nabi Idris rajin mengkaji dan mempelajari banyak hal, termasuk segala hal yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Jadi pengetahuan yang Allah dulu ajarkan kepada Nabi Adam berupa nama-nama benda dan nama-nama yang lainnya. Nah, itu juga dipelajari oleh Nabi Idris. Selain menjadi manusia pertama yang bisa membaca dan menulis, Nabi Idris juga dikenal sebagai ahli perbintangan. Jadi Nabi Idris ini merupakan manusia pertama yang menggunakan perbintangan untuk berbagai macam keperluan. Nabi Idris adalah orang pertama yang memanfaatkan rasi bintang untuk petunjuk arah, waktu yang tepat untuk bercocok tanam, hingga memperkirakan kondisi cuaca. Jadi, oleh Nabi Idris, rasi bintang tersebut dijadikan bisa untuk menjadi petunjuk arah, bisa juga untuk menentukan waktu yang tepat untuk bercocok tanam, sampai memperkirakan kondisi cuaca. Jadi itu dimanfaatkan oleh Nabi Idris. Jadi merupakan anugerah juga yang Allah berikan kepada Nabi Idris sebagai orang pertama yang bisa memanfaatkan rasi bintang untuk berbagai macam keperluan, untuk berbagai macam manfaat ya. Selain itu juga Allah menganugerahi mukjizat kepada Nabi Idris berupa orang pertama yang bisa membuat pakaian. Kalau kita lihat dari cerita Nabi Adam, setelah beliau memakan buah huldi, kemudian aurat keduanya yaitu Nabi Adam dan Hawa terbuka, maka keduanya menutupi auratnya itu dengan dedaunan. Nah, jadi manusia-manusia sebelum Nabi Idris itu tidak mengerti bagaimana caranya membuat pakaian. Nah, Allah menganugerahi pada Nabi Idris sebagai orang pertama yang bisa membuat pakaian, bisa membuat pola hingga akhirnya menjadi pakaian yang layak pakai, yang layak untuk dipakai oleh manusia, seperti itu. Jadi enggak asal nempel seperti itu. Dalam kisah yang lain juga, bahwa dalam kisah yang lain ini dari sekian banyak cerita Nabi Idris, ada juga kisah yang menjelaskan bahwa pada suatu malam Nabi Idris ini pernah kedatangan seorang tamu. Orang tersebut bertamu di rumah Nabi Idris sekitar 4 hari. Dan selama bertamu,
orang tersebut tidak menyentuh ataupun menyantap pada makanan, pada jamuan yang disuguhkan oleh Nabi Idris. Jadi dalam kisah yang lain juga pernah diceritakan bahwa suatu ketika Nabi Idris ini pernah didatangi oleh seorang tamu. Nah, tamu ini pria ya. Nah, tamu tersebut menginap bertempat tinggal di rumah Nabi Idris selama 4 hari. Kurang lebih 4 hari. Tapi selama bertamu tersebut, apapun yang dihidangkan oleh Nabi Idris untuk tamu tersebut sama sekali tidak dimakan. Sama sekali tamu tersebut tidak menyantap pada suguhan, pada makanan yang dihidangkan oleh Nabi Idris. Karena Nabi Idris ini merasa penasaran, kenapa tamu ini sama sekali tidak menyantap pada hidangan yang sudah disuguhkan sampai selama 4 hari ini gitu, sampai berhari-hari. Nah, akhirnya karena merasa penasaran, akhirnya Nabi Idris ini mengajukan sebuah pertanyaan. "Sebenarnya siapa engkau?" tanya Nabi Idris. Tamu itu pun menjawab, "Wahai nabinya Allah, aku sebenarnya adalah malaikat Izrail." Nabi Idris pun terkejut mendengarnya, sebab malaikat Izrail adalah malaikat pencabut nyawa. Kemudian Nabi Idris bertanya lagi, "Engkau sudah 4 hari bersamaku. Apakah engkau sedang bertugas untuk mencabut nyawa makhluk di dunia ini?" Tanya Nabi Idris kemudian. Malaikat Izrail pun menjawab, "Wahai Idris, selama 4 hari ini memang sudah banyak sekali nyawa yang telah kucabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Kuambil mereka seperti seseorang yang sedang menyuap makanan." Jadi, nyawa para makhluk hidup di hadapan malaikat pencabut nyawa itu bagaikan makanan yang dihidangkan. Ya. Jadi artinya sangat mudah sekali bagi malaikat pencabut nyawa untuk mencabut nyawa-nyawa para makhluk hidup tersebut. Nah, Nabi Idris bertanya lagi, "Lantas apa maksud kedatanganmu kemari? Apakah engkau ingin mencabut nyawaku juga?" Nah, maksudnya apakah engkau juga sedang bertugas untuk mencabut nyawaku? Nah, malaikat Izrail menjawab, "Tidak. Kedatanganku ke sini memang untuk mengunjungimu saja, dan Allah memberiku izin." Jadi dalam cerita Nabi Idris ini, malaikat Izrail, yaitu malaikat pencabut nyawa, berteman dengan Nabi Idris. Ya. Jadi kalau para nabi itu pertemanannya, persahabatannya itu enggak semuanya dengan manusia. Termasuk salah satunya ini Nabi Idris. Berteman dengan malaikat Izrail. Nah, setelah percakapan itu terjadi, Nabi Idris pun mengajukan satu permintaan. Nabi Idris meminta supaya malaikat Izrail mencabut nyawanya, kemudian menghidupkannya kembali. Jadi Nabi Idris ini ingin merasakan sedahsyat apakah yang namanya sakaratul maut itu. Nah, karena memang beliau berteman dengan malaikat pencabut nyawa, akhirnya beliau pun mengajukan satu permintaan seperti itu. Satu permintaan yang gak wajar ya. Namun permintaan itu tidak segera dituruti oleh malaikat Izrail. Malaikat Izrail menjawab, "Saya tidak mencabut nyawa seseorang kecuali atas izin Allah." Setelah percakapan itu, Nabi Idris pun mengajukan satu permintaan. Nabi Idris meminta supaya malaikat Izrail mencabut nyawanya,
kemudian menghidupkannya kembali. Jadi karena Nabi Idris ini berteman dengan malaikat pencabut nyawa, jadi Nabi Idris pun mengajukan permintaan yang tidak biasa ya. Jadi meminta supaya malaikat Israel ini mencabut nyawanya. Nabi Idris meminta seperti itu, dia ingin merasakan seperti apa rasanya sakaratul maut. Namun permintaan itu tidak segera dituruti oleh malaikat Israel. Malaikat Israel menjawab, "Saya tidak mencabut nyawa seseorang kecuali atas izin Allah." Jadi meskipun malaikat Israel ini memang memiliki tugas untuk mencabut nyawa setiap makhluk, tapi tidak mentang-mentang tidak mentang-mentang malaikat Israel ini bisa mencabut nyawa, bertugas mencabut nyawa, terus seenaknya mencabut nyawa setiap makhluknya. Tidak seperti itu ya. Malaikat Israel hanya akan mencabut nyawa jika memang itu atas perintah dari Allah. Namun pada akhirnya Allah mengabulkan permintaannya Nabi Idris. Akhirnya Allah pun mengabulkan permintaannya Nabi Idris, yaitu mempersilahkan pada malaikat Israel untuk mencabut nyawa Nabi Idris. Kemudian setelah wafat, Allah menghidupkannya kembali. Jadi permintaannya tersebut dikabul. Malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris, kemudian setelah wafat, Nabi Idris dihidupkan kembali oleh Allah. Nah, saat itu Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan apabila manusia-manusia lain menjalani sakaratul maut yang dia sendiri merasakan sakitnya begitu dahsyat. Nah, di lain kesempatan, Nabi Idris pun pernah mengajukan permintaan lain kepada malaikat Israel, yaitu Nabi Idris meminta supaya malaikat Israel membawanya jalan-jalan untuk melihat surga dan neraka. Kemudian malaikat Israel pun meminta izin kepada Allah untuk membawa Nabi Idris melihat keadaan neraka. Permintaan itu pun dikabulkan Allah, dan mereka pun pergi untuk melihat neraka. Namun saat hampir mendekati neraka, Nabi Idris pun pingsan. Nabi Idris pingsan sebab dia melihat malaikat penjaga neraka yang begitu menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa ahli neraka. Jadi begitu hampir mendekati neraka, Nabi Idris ini langsung pingsan ketika melihat malaikat penjaga neraka yang sedang menyiksa penghuni neraka. Jadi kalau dalam hadis lain itu ada yang menjelaskan gambarannya malaikat, bukan gambaran ya, keadaannya malaikat penjaga neraka itu buta dan tuli. Jadi kalau menyiksa ya tanpa ampun, tanpa perasaan, karena memang matanya tidak bisa melihat, telinganya juga tidak bisa mendengar, buta dan tuli. Jadi tidak bisa melihat pedihnya, ketakutannya, rasa sakitnya penghuni neraka yang disiksa, juga tidak bisa mendengar pada jeritan-jeritannya penghuni neraka saat menyiksa, seperti itu. Jadi keadaannya malaikat penjaga neraka itu kalau dalam hadis lain diceritakan itu tidak bisa melihat, juga tidak bisa mendengar, ya, seperti itu. Nah, Nabi Idris pun tidak sanggup untuk menyaksikan lebih lama lagi, tidak sanggup untuk menyaksikan berbagai macam siksaan yang ada di dalam neraka. Jadi jumlah siksaan yang ada di dalam neraka itu menunjukkan kalau jumlahnya itu banyak, bukan cuma satu macam siksaan saja, kalau dilihat dari ceritanya Nabi Idris ini. Selanjutnya malaikat Israel pun
mengantar Nabi Idris untuk melihat surga. Di sana Nabi Idris pun pingsan. Namun saat ini Nabi Idris pingsan karena merasa takjub, merasa terpesona, terpana dengan segala keindahan yang ada di dalam surga. Jadi segala keindahan yang ada di dalam surga itu tidak bisa dijumpai oleh manusia saat ada di dalam dunia. Meskipun orang kaya sekaya apapun dia, apapun yang dia miliki di dalam dunia ini, tetap keindahannya itu tidak bisa dibandingkan dengan keindahan yang ada di dalam surga. Itulah kisah tentang Nabi Idris. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah pengetahuan khususnya untuk umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.